Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin donat tape singkong karena kebetulan aku punya stok tape singkong banyak banget di kulkas. Nah, menurut aku donat tape singkong itu rasanya enak banget, lebih wangi dan juga super lembut. Cukup ditopping dengan gula halus aja udah cukup karena udah enak banget. Nah, yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu, aku mix 100 gram terigu protein tinggi dan 150 gram terigu protein sedang. 5 gram ragi, 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 100 gram tape singkong yang sudah dihaluskan, 1 butir telur, 30 gram mentega dan 3 gram garam. Dan terakhir aku masukkan 70-80 ml air es karena tingkat kelembekan dari tape itu berbeda-beda. Jadi kalian bisa masukkan airnya secara bertahap kalau takut nanti adonannya kelembekan. Langsung aja uleni dengan speed nomor 1 hingga adonannya menggumpal kurang lebih selama 2 menit. Dan setelah 2 menit diuleni dengan speed nomor 1, ini adonannya udah menggumpal. Langsung aja naikkan speed mixernya di nomor 2 dan lanjut uleni hingga adonannya kalis elastis kurang lebih selama 15 menit. Dan setelah total 15 menit diuleni, ini adonannya udah kalis, terlihat dari permukaan adonan yang halus. Langsung aja akan aku matikan mixer. Lalu aku ambil sedikit adonan untuk mengecek kekalisannya. Apabila adonan bisa membentuk selaput tipis seperti ini ketika dibentangkan, berarti adonannya udah kalis, sudah bagus ya. Selanjutnya adonannya aku padatkan dulu supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya nggak keburu mengembang. Dan jangan lupa alasnya dikasih minyak goreng dulu sedikit supaya si adonannya itu nggak menempel atau lengket. Lalu aku olesi permukaan adonannya dengan minyak goreng tipis-tipis aja supaya enggak kering. Selanjutnya ini akan aku timbang dan bagi-bagi dengan berat masing-masing 30 gram. Nah, tapi kalau kalian pengen nanti hasil donatnya lebih besar, kalian bisa gunakan dough dengan berat 35 gram. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Selanjutnya ini akan aku rounding, dan ketika meronding pastikan hasilnya benar-benar bulat ya, karena kali ini aku tidak akan menggunakan cetakan. Jadi ketika meronding itu harus benar-benar bulat supaya nanti ketika dipipihkan dan dilubangi nanti hasilnya tetap bulat bagus ya. Nah, ini dironding hingga bentuknya benar-benar bulat, permukaannya mulus dan juga padat. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan hasil rondingannya itu bulat rapi, nanti hasil donatnya itu setelah digorengnya pun dia bagus ya, hasilnya rapi bulat. Dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku rounding, hasilnya semuanya bulat rapi. Selanjutnya ini akan aku resting selama 25-30 menit. Dan setelah kurang lebih 25 menit di resting, ini adonannya udah sedikit mengembang, udah rileks dan udah siap untuk dicetak. Pertama aku siapin dulu terigu untuk balurannya supaya nanti nggak lengket ketika dicetak.
Lalu aku baluri dulu tanganku dengan terigu supaya enggak lengket, dan selanjutnya aku ambil adonan pertama yang pertama kali aku rounding atau bulatkan. Nah, ini dibaluri dulu dengan terigu hingga menutupi seluruh permukaan adonan, dan selanjutnya ini aku penyet dengan penyetan kayu seperti ini. Nah, kalau misalkan nanti tadi hasil roundingannya bulat, maka ketika dipipihkan hasilnya pun bulat rapi. Dan selanjutnya ini akan aku lubangi menggunakan pipa plastik seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini, rapi ya, walaupun tanpa cetakan, karena tadi aku merondingnya rapi, jadi hasilnya setelah dicetak juga rapi ya. Dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku lubangi atau cetak, walaupun tanpa cetakan hasilnya bulat rapi karena tadi aku merondingnya bulat rapi. Dan selanjutnya ini akan aku proofing kurang lebih selama 1 jam, karena proses proofing itu sangat dipengaruhi oleh suhu sekitar. Kalau misalkan suhu sekitar sedang dingin, maka proses proofing bisa berlangsung lebih lama, dan apabila suhu sekitar sedang hangat atau panas, proses proofing bisa berlangsung lebih cepat. Dan setelah kurang lebih 1,5 jam di proofing, ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat dan udah siap untuk digoreng. Nah, ciri adonan yang siap untuk digoreng yang tentunya dia tuh udah mengembang 2 kali lipat, dan kalau diangkat seperti ini dia tuh ringan banget, dan ketika ditekan menggunakan telunjuk seperti ini dia meninggalkan bekas dan kembali ke bentuk semula. Nah, itu tandanya adonannya udah siap untuk digoreng. Nah, ini sebelumnya sudah aku panaskan minyak dengan suhu 160 derajat. Nah, jadi suhu yang ideal untuk menggoreng donat itu 160 sampai 175 derajat. Langsung aja goreng donat ke dalam minyak panas, dan untuk teknik penggorengan donat jangan terlalu sering dibolak-balik. Jadi cukup sekali balikan maksimal 2 kali supaya nanti donatnya itu enggak terlalu menyerap minyak. Dan setelah salah satu sisi donatnya kecoklatan, jangan lupa dibalik, lanjut goreng donat hingga kedua sisi donatnya kecoklatan atau matang. Nah, ini kedua sisi donatnya udah kecoklatan atau matang, langsung aja ini akan aku angkat, lalu ini akan aku tiriskan. Jangan lupa nanti alasnya dialasi dengan tisu supaya donatnya tidak terlalu berminyak. Nah, ini semua donatnya udah selesai aku goreng, hasilnya bagus banget, permukaannya kering sama sekali nggak berminyak. Nah, ini tuh nggak berminyak ya, permukaannya kering banget, dan untuk white ringnya juga cantik banget, dan tentunya ini tuh sangat lembut, super empuk tuh. Kalau ditekan kayak gini dia tuh empuk banget, udah kayak squishy. Nah, sekarang ini mau aku belah, aku mau lihat tekstur dalamnya kayak gimana. Nah, ini dia tekstur dalamnya seperti ini, serat-serat rotinya halus banget dan juga padat, tapi walaupun padat tapi ini tuh empuk banget. Selanjutnya ini mau aku topping dengan gula halus, karena donat tape itu nggak perlu topping macam-macam, cukup pakai topping gula halus juga udah enak banget. Nah, ini dia donat tape singkongnya udah jadi. Ini tuh beneran enak banget, super lembut dan juga empuk, dan tentunya ini tuh wangi banget. Walaupun tanpa topping macam-macam, gula halus aja dia tuh udah enak banget. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.